Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan aku Aldila Kurnia Putri. Kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme. Kalau di pertemuan sebelumnya kita udah membahas apa sih materi-materi yang ada di soal SKD CPNS. Itu ini materinya ya teman-teman. Kan ada TWK, TIU, TKP. Di TWK ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Kemudian sekarang kita bahas ini dulu teman-teman. Nasionalisme. Kita bahas satu-satu biar teman-teman lebih paham per materinya. Oke, semoga bisa sedikit membantu ya. Nasionalisme. Apa arti nasionalisme, teman-teman? Ada yang tahu? Nasionalisme adalah paham yang menekankan pentingnya rasa cinta terhadap tanah air, kebanggaan sebagai bagian dari bangsa, serta komitmen untuk menjaga dan mempertahankan persatuan bangsa dan negara. Ini ada rasa cinta terhadap tanah air, rasa cinta terhadap tanah air, kebanggaan sebagai bagian dari bangsa. Jadi nasionalisme itu ketika kita cinta terhadap negara Indonesia, teman-teman. Misalnya menggunakan produk dalam negeri, kan akan menambah devisa ya teman-teman. Kalau kita membeli produk dalam negeri, kita juga bisa mempromosikan budaya Indonesia, produk-produk Indonesia ini nggak kalah keren loh daripada produk luar, sehingga nanti akan berpengaruh ke banyak hal. Misalnya nanti usaha-usaha yang berasal dari Indonesia ini lebih maju, lebih banyak diminati, lebih berkembang. Nah, maka akan memajukan secara tidak langsung akan memajukan perekonomian di Indonesia gitu. Serta komitmen untuk menjaga dan mempertahankan persatuan bangsa dan negara. Ini misalnya kita nih mempertahankan persatuan bangsa dan negara. Jadi kita juga harus menghargai budaya-budaya dari berbagai daerah di Indonesia karena Indonesia kan memiliki ribuan pulau dan juga ribuan budaya. Kita nggak boleh ngejekin budaya lain, merendahkan budaya lain. Kita harus mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia karena itu adalah bagian dari satu kesatuan di Indonesia. Tidak boleh membeda-bedakan, kita harus mencintai budaya mereka, mempelajari budaya mereka kalau bisa ya teman-teman. Agar tidak terpecah belah negara Indonesia, itu termasuk ke nasionalisme. Di Indonesia, nasionalisme berakar pada semangat kebangsaan yang tumbuh sebelum kemerdekaan. Jadi, nasionalisme ini sudah tumbuh sebelum kemerdekaan karena saat itu nih pahlawan-pahlawan kita mempertahankan Indonesia ini menuju kemerdekaan itu dasarnya adalah nasionalisme. Tanpa nasionalisme, tanpa rasa cinta terhadap tanah air, mereka nggak bakalan mau berjuang, teman-teman. Karena ya mikirnya buat apa berjuang orang kita apa namanya nggak cinta gitu kan. Cuman karena cuman karena pahlawan-pahlawan kita itu memiliki rasa nasionalisme, sehingga timbullah semangat mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Dan terus berlanjut dalam upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme ini menjadi landasan bagi warga negara untuk berperan aktif dalam kemajuan bangsa melalui berbagai aspek kehidupan termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi ketika kita udah memiliki rasa nasionalisme terhadap NKRI, ini tuh eh, kita secara tidak langsung ini berperan aktif dalam kemajuan bangsa, teman-teman.
Misalnya tadi menggunakan produk dalam negeri itu bisa memajukan ekonomi. Kemudian dalam budaya juga ketika kita menghargai budaya-budaya lain, terus juga kita mempromosikan budaya ini ke mancanegara misal gitu kan. Jadi mereka lebih mengenal kalau Indonesia ini memiliki banyak budaya yang beragam dan bagus gitu. Oke, lanjut. Sejarah dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nah, ini sejarahnya nih dari mana sih nasionalisme di Indonesia dan perkembangannya juga gimana sih, Mbak? Tuh. Nasionalisme di Indonesia mulai berkembang pada awal abad ke-20 ketika kesadaran kolektif terhadap penjajahan dan perjuangan untuk kebebasan muncul di kalangan masyarakat. Ini ketika kesadaran kolektif terhadap penjajahan dan perjuangan untuk kebebasan muncul di kalangan masyarakat. Waktu itu masyarakat dan pahlawan-pahlawan ini menyadari kalau kita ini harus berjuang untuk kebebasan Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia. Karena kan tanah air kita ya, tanah air kita harus dibela mati-matian. Beberapa peristiwa penting yang mendorong tumbuhnya nasionalisme di Indonesia itu antara lain nih. Satu, kebangkitan nasional pada tahun 1908, dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Pada 20 Mei 1908, yang menjadi simbol bangkitnya kesadaran kebangsaan untuk melawan penjajah. Peristiwa ini kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ingat ya teman-teman, 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan berdirinya organisasi Budi Utomo. Kemudian Sumpah Pemuda 1928. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dari berbagai suku dan daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda nih. Dari dulu juga mereka sudah masyarakat Indonesia sudah bersatu padu dari berbagai suku, teman-teman, buat kesatuan Indonesia ini, buat memperjuangkan Indonesia. Jadi untuk sekarang ini kita juga harus mempertahankan itu gitu. Jangan kita ngejekin budaya lain, merendahkan budaya lain, merasa budaya kita paling baik, yang lain enggak. Gitu. Jangan ya guys. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan dari para apa namanya pendahulu kita gitu. Nenek moyang kita tuh nggak kayak gitu gitu. Nenek moyang kita itu menghargai berbagai suku, agama juga, ras, mengikrarkan Sumpah Pemuda yang menyatakan kesatuan dalam satu tanah air. Tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki beragam bahasa, tapi bahasa nasional Indonesia yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke itu adalah bahasa Indonesia. Ini menjadi titik penting dalam perjalanan nasionalisme di Indonesia. Karena pemuda-pemuda Indonesia waktu itu sudah berikrar nih, kita adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian gongnya nih, proklamasi kemerdekaan 1945. Setelah perjuangan yang panjang, pahlawan-pahlawan Indonesia dan masyarakat Indonesia waktu itu, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang sampai sekarang masih kita peringati ya teman-teman. Hari Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menandai kemenangan nasionalisme dan semangat persatuan dalam membebaskan diri dari penjajahan. Peristiwa ini menandai kemenangan nasionalisme. Ini karena akarnya kuat, nasionalismenya kuat di masyarakat waktu itu. Jadi akhirnya, finally,
Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Tanpa nasionalisme, itu nggak akan bisa, teman-teman. Karena kalau nggak cinta, ya ngapain diperjuangin gitu kan. Landasan hukum nasionalisme di Indonesia. Satu, Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai yang memperkuat nasionalisme, terutama pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman, menghormati perbedaan, dan menjaga harmoni sosial di antara berbagai kelompok di Indonesia. Jadi kita harus menghargai keberagaman, menghormati perbedaan, dan menjaga harmoni sosial di antara berbagai kelompok di Indonesia agar tidak memecah belah suku, ras, agama. Kalau kita nggak menjaga keberagaman itu, nggak saling menghormati perbedaan, wah pecah belah teman-teman. Karena kan budaya Indonesia kan banyak kan. Kalau nggak saling menghargai ya nanti saling adu mulut, saling bertengkar, contok-contokan gitu kan. Merasa budaya kita paling benar, yang lain salah, itu jangan. Pun nanti ketika kita berada di lingkungan pekerjaan atau bahkan kuliah, itu akan ketemu sama orang dari berbagai suku, dari berbagai daerah. Misal dulu aku kuliah, itu ada orang Minang, ada orang Batak, ada dari suku Sunda, suku Betawi, berbagai macam. Gimana caranya kita bisa menjaga harmonisasi sosial itu dan juga menghormati perbedaan mereka. Misal kebiasaan mereka menggunakan misal mereka menggunakan bahasanya sendiri, ya kita jangan ngecek, "Ih, bahasanya kok gitu sih?" Jangan ya, karena itu kan bahasa mereka. Kita pun juga punya bahasa daerah masing-masing. Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara dan menjaga persatuan negara. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah tertuang kalau warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara dan menjaga persatuan bangsa. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sebagai warga negara, kita mempunyai hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan juga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, selain itu hak kita untuk mempertahankan negara, kita juga wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda menjadi salah satu landasan moral nasionalisme di Indonesia. Sumpah ini menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia, meskipun berasal dari latar belakang suku, agama, bahasa, bersatu dalam satu bangsa Indonesia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan landasan nasionalisme Indonesia karena menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan ini juga mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar sesama warga negara. Nih, toleransi sangat penting agar tidak terpecah belah ya teman-teman. Jadi, nasionalisme itu rasa cinta terhadap Indonesia menggunakan produk dalam negeri, menghormati antar suku, antar budaya, terus gimana caranya kita mempertahankan keamanan di Indonesia, gitu ya. Banyak. Intinya tumbuhkanlah rasa cinta terhadap bangsa sendiri, teman-teman. Sekarang kan banyak ya gencaran drama Korea, film-film barat. Tapi jangan lupa kita juga memiliki produk-produk film yang bagus dari Indonesia, produk-produk musik yang bagus dari Indonesia. Kita harus mencintai semua itu ya teman-teman. Nggak cuman barang tok nih. Indonesia juga
nggak cuman memproduksi barang-barang yang bagus, tapi juga musik yang bagus, film yang bagus. Jadi jangan lupa untuk mencintai itu, gitu. Berusaha apapun yang kita beli, yang kita dengarkan, itu adalah produk dari dalam negeri karena akan meningkatkan secara tidak langsung akan memajukan bangsa, meningkatkan kekayaan bangsa gitu. Nilai-nilai dasar nasionalisme. Pertama, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, bangga terhadap identitas bangsa, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban. Ini akhirnya nanti yang paling gongnya nih rela berkorban untuk bangsa dan negara ketika udah cinta, memiliki rasa patriotisme, akhirnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini terjadi saat misal Indonesia akan dijajah dengan negara lain. Kita harus siap untuk berperang gitu. Nggak cuman itu, kita contoh lain rela berkorban itu saat kita jadi guru bersedia ditempatkan di tempat yang tertinggal, ter ter istilahnya tempat itu tuh tertinggal banget lah di pelosok banget. Itu termasuk dalam rela berkorban yang didasari dari rasa nasionalisme itu. Sebagai seorang guru harus em, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, teman-teman, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kemudian dia bersedia ditempatkan dimanapun gitu. Sebab adanya rasa nasionalisme. Contoh penerapan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghormati simbol-simbol negara. Contohnya, bendera negara itu jangan ditaruh di bawah, harus apa namanya dijaga gitu. Mematuhi hukum dan peraturan negara. Jangan menyalahi aturan negara ya teman-teman. Harus patuh hukum dan peraturan di Indonesia. Karena peraturan dan hukum itu sudah dibuat oleh pemerintah agar negara ini berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya. Contoh kecil banget nih. Saat di jalan ada lampu merah, lampunya masih merah. Ya jangan jalan ya teman-teman ya. Atau masih kuning, terus teman-teman main nyelonong, itu jangan karena kan kuning kan masih siap-siap ya. Nanti kalau udah hijau baru jalan. Nah, tiga, menggunakan produk dalam negeri. Sekarang di era gempuran banyaknya produk luar negeri, kita harus gencar juga nih menggunakan produk dalam negeri karena nggak kalah bagusnya nih produk dalam negeri teman-teman dan banyak sekali dari mulai tas, baju, sepatu, topi, wah masih banyak banget lah pokoknya. Harus mencintai produk-produk dalam negeri termasuk musik, film, kemudian berperan aktif dalam komunitas dan masyarakat, ronda, terus komunitas-komunitas untuk memajukan bangsa. Contohnya, waktu saya ada di kuliah, waktu kuliah, itu tergabung di komunitas mengajar, mengajar di salah satu daerah yang tertinggal. Di situ muncul rasa apa ya? Kayak ternyata di Indonesia ini masih ada daerah yang memerlukan banyak guru, memerlukan pendidikan yang maju, gitu. Kemudian melestarikan budaya nasional.
di era gempuran budaya dari negara asing yang masuk ke Indonesia, harus kita harus melestarikan budaya nasional. Kemudian menjaga persatuan dalam keberagaman. 7. Berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa. Contohnya ikut olimpiade ke luar negeri atau pentas seni budaya Indonesia ke luar negeri dan lain sebagainya. Latihan soal nih, masuk latihan soal. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan pengertian dari istilah apa tadi? Kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD. Ketahanan nasional enggak ya teman-teman. Wajib militer enggak ya teman-teman. Apa jawabannya? Nasionalisme. Oke, itu dulu. Kita lanjut latihan soal di video-videoku selanjutnya yang mungkin akan membahas lagi tentang nasionalisme karena harus apa namanya harus eh, terbagi di beberapa pertemuan karena kalau cuman sekali tok nggak nggak banyak yang didapat ya teman-teman. Jadi stay tune nungguin video aku. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang sedang berjuang bisa sesuai dengan keinginannya. Jangan lupa berdoa, minta doa restu orang tua. Jangan males, jangan mager, karena banyak yang ingin ada di posisi kalian, yang mengejar apa yang kalian juga kejar gitu. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.